Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayasa Imtiaz. Saya berasal dari MA Hikmah Purwasari Kediri, Jawa Timur. Di sini saya akan membahas artikel saya yang berjudul Peran Santri dalam Mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Sebelum kita membahas tentang peran santri, kita harus tahu dulu apa sih arti dari pluralisme? Satu kata yang menjelaskan tentang betapa pentingnya arti perbedaan. Ibarat goresan tinta yang ditorehkan dalam satu lukisan. Coba bayangin, kalau lukisan cuma terdiri dari satu atau dua warna saja, pastinya akan terlihat monoton kan? Lain halnya, ketika kita menorehkan berbagai macam warna dan dijadikan satu, maka itu akan membuat lukisan itu akan semakin indah, akan semakin menarik dan membuatnya terkesan lebih hidup. Hal itu menunjukkan bahwa pluralisme adalah suatu paham tentang menghargai beberapa perbedaan, entah perbedaan agama, ras, suku, budaya, atau perbedaan yang lain. Bicara tentang pluralisme, kok bisa sih Indonesia itu punya pluralisme? Sebenarnya pluralisme itu sudah ada sejak zaman Nusantara. Hanya saja masyarakat Indonesia kurang menyadari betapa pentingnya arti pluralisme. Hal ini menyadarkan para pejuang Indonesia untuk menumbuhkan rasa-rasa nilai pluralisme itu dan rasa-rasa nasionalisme untuk menyatukan bangsa Indonesia dan mengantarkan Indonesia pada masa kemerdekaan. Selanjutnya, pluralisme adalah tonggak Indonesia Emas. Apa sih yang diharapkan dari Indonesia Emas ini? Kondisi di mana Indonesia mampu memecahkan segala macam persoalan di tanah air. Pada hakikatnya, Indonesia itu bisa maju tanpa ada campur tangan negara lain. Nah, hal ini bisa menerapkan teori pluralisme tadi. Karena apa? Pluralisme itu bukan tentang bagaimana kita menonjolkan perbedaan, tapi tentang bagaimana kita menghormati adanya perbedaan. Menurut Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD, yang pernah menjelaskan tentang cita-cita Indonesia, bagaimana Indonesia menjadi negara yang maju, beradab, adil, dan makmur, yaitu dengan Indonesia itu harus memiliki ideologi yang kokoh, ekonomi yang baik, hukum dan keadilan yang ditegakkan, dan mengedepankan rasa persatuan, mengedepankan rasa persaudaraan. Hal ini menunjukkan bahwa teori pluralisme sangat diperlukan bagi Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang generasi emas Indonesia di tahun 2045. Mengapa di tahun 2045? Karena pada tahun itu, usia Indonesia sudah mencapai 1 abad. Dan hal ini merupakan tugas wajib bagi suatu negara untuk selalu memfasilitasi serta memberikan support penuh kepada para generasi, agar timbul kemauan bagi para generasi untuk memajukan bangsanya. Nah, jangan dikira Indonesia maju dengan begitu mudahnya. Ada beberapa ancaman yang dapat menghambat perwujudan Indonesia Emas. Contohnya, yang pertama, intoleransi. Adalah sikap ketidakmauan seseorang atau kelompok bersikap toleran terhadap kelompok lain, sehingga terjadi ketidakkompakan antar sesama. Yang kedua adalah rasa egoisme yang tinggi. Seseorang kalau sudah memiliki rasa egoisme yang tinggi, merasa mereka itu dapat melakukan semuanya sendiri, tidak membutuhkan orang lain. Nah, hal inilah yang menyebabkan kurangnya pembauran masyarakat sehingga dapat melunturkan nilai pluralisme yang sudah tertanam dalam masyarakat. Yang ketiga adalah keterbelakangan teknologi. Keterbelakangan teknologi di Indonesia membuat para generasi beranggapan bahwa Indonesia ini susah untuk maju, mustahil untuk maju. Karena apa? Mereka merasa minder. Mereka merasa minder dengan minimnya teknologi yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya rasa menghargai diri sendiri. Di media sosial, masyarakat menggunakan internet secara terbuka. Ketika mereka melihat sesuatu yang lebih menarik daripada mereka akan merasa minder. Sehingga mereka lebih fokus kepada kelemahan mereka daripada kelebihannya. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu tercipta dengan berbagai macam kelebihan. Adanya ancaman juga diperlukan perawatan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan para generasi muda untuk memelihara pluralisme yang ada di Indonesia ini. Salah satu contohnya yaitu adalah memperdalam pendidikan. Orang yang pintar, orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, mereka tidak akan mudah menganggap bahwa pluralisme itu tidak penting. Karena mereka semua tahu bahwa pluralisme sangat menjaga keutuhan bagi negaranya. Yang kedua adalah memperdalam keimanan. Orang yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi tidak akan mudah menganggap remeh, menganggap salah terhadap Tuhan dari agama yang lain. Mereka menghormati agama satu dengan agama yang lainnya.
seperti yang tertuang dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan rasa saling menghargai. Melihat semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, menunjukkan bahwa ketika di Indonesia ini banyak perbedaan, itu bukan untuk memecah belah, tapi membuat semuanya itu menjadi lebih indah. Dan yang terakhir adalah memperhatikan nilai kesopanan. Di maraknya teknologi ini dan di maraknya zaman pendidikan ini membuat para generasi terkadang melupakan nilai-nilai kesopanan. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh negara sendiri. Nilai kesopanan perlu dididik sejak dini. Karena apa? Agar kedepannya mereka tidak mudah menganggap orang lain itu berbeda. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Peran santri dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Santri. Apa sih yang dinamakan santri? Mungkin istilah santri itu tidak asing ya di telinga kita. Sebutan untuk orang yang mengenyam pendidikan di pesantren. Tugas seorang santri sendiri itu bukan hanya sebagai penerus kiai, bukan sebagai pendakwah, tapi mereka juga terpanggil untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara serta berpartisipasi aktif untuk mewujudkan cita-cita Indonesia. Karena apa? Dalam pesantren, ajaran dalam pesantren, mereka terdidik untuk selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan, secara tidak langsung menunjukkan bahwa santri sangat menjunjung tinggi nilai pluralisme. Hal itulah yang menyebabkan santri tidak pernah membedakan kasta, martabat, karena mereka tahu mereka sangat terdidik dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan salah, santri tidak hanya berpotensi sebagai seorang kiai, pendakwah, atau apalah. Zaman sekarang, seorang santri berpotensi menjadi dokter, dosen, atau pejabat negara. Iya kan? Nah, hal ini menunjukkan bahwa santri memiliki potensi besar untuk membawa Indonesia menuju zaman keemasan di tahun 2045. Jangan pernah meremehkan seorang santri dan jangan pernah meremehkan ajaran pesantren terhadap santri. Karena di pesantren, santri tidak hanya diajarkan tentang nyantri, ngabdi, dan ngaji, tapi mereka juga dibekali dengan beberapa pengetahuan luar yang difasilitasi dari sekolah berbasis formal. Jangan pernah kalian menganggap remeh seorang santri, karena mereka tidak akan pernah malu. Mereka tidak akan pernah malu, mereka dicap sebagai seorang santri. Santri sejati tidak akan pernah malu seperti itu. Karena apa? Mereka yakin, mereka mampu mengubah semua pandangan masyarakat tentang santri itu dipandang sebelah mata. Mereka mampu itu. Mereka mampu mematahkan semua argumen-argumen jelek masyarakat, semua argumen-argumen rendahan masyarakat tentang mereka. Nah, siapa tahu di masa depan nanti Indonesia berada di genggaman santri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga kita dapat mengubah pandangan kita terhadap seorang santri. Santri bukan untuk dipandang sebelah mata, tapi santri juga membawa pada kejayaan Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.